Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang, ayo kita bongkar isi kepala dia. Oke, bukan secara harfiah ya, kita belah kepalanya bukan, tapi isi hmm, yang dia pikirkan gitu ya. Apa sih isi dari pikiran dia, isi dari kepala dia itu sebenarnya apa saat ini ya? Kita tarik energinya dianya dulu. Oh ya, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang itu dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Silahkan dipikirkan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Bisa jadi orang ini sedang memperoleh rezeki nomplok dari rezeki nomplok yang tidak terduga ya. Bahkan kalau aku lihat di sini mungkin dari kerabat dia atau keluarga ya. Dia kayak dapat rezeki gitu dari keluarga atau kerabat dia. Terus itu juga saat ini tuh dia sedang merencanakan keuangan dia untuk masa depan. Eh, aku lihat di sini dia ingin adanya kemakmuran, konsistensi jangka panjang ya dalam penyatuan suatu hubungan. Terus itu juga dia pengen punya hubungan yang punya koneksi eh, yang apa ya, memiliki dasar yang kuat ya. Kalau misalkan ini pasanganmu ya, ya oke, I think ini pasanganmu atau ya orang yang sedang kamu pikirkan ya. Dia tuh pengen punya koneksi yang memiliki dasar yang kuat dengan kamu. Dia pengen ada kedamaian, kegembiraan di rumah ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia pengen banget punya nilai tentang keluarga ya. Jadi saat ini tuh kalau aku rasa dia benar-benar yang sangat-sangat memprioritaskan keluarganya ya. Eh aku lihat juga di sini dia pengen punya hidup dia pengen hidup bersama, menetap, bertunangan, atau melakukan perjanjian pernikahan atau bahkan pernikahan ya yang mengharapkan gini, yang dia harapkan itu hubungannya itu kuat gitu loh ya. Em, kalau aku lihat ini orang lagi proses untuk mencapai itu semua. Dan satu lagi, orang ini tuh pengen banget punya pernikahan yang memiliki keluarga yang makmur gitu ya. Jadi mungkin selama ini tuh eh, apa keadaan dia itu memang sangat apa ya, sangat-sangat kekurangan gitu ya, ya di keluarga dia. Sehingga dia tuh pengen banget dia nanti kalau mau punya keluarga, keluarga sendiri gitu ya. Dia pengen keluarga dia itu makmur gitu loh, tidak kekurangan keuangan. Jadi kalau aku lihat memang benar-benar saat ini tuh dia lagi benar-benar fokus pada karir dan keuangan untuk merencanakan masa depan dia ke depannya, membuat keluarga yang makmur, yang punya apa ya, dasar yang kuat, yang punya komitmen yang kuat kayak gitu. Jadi dia beranggapan, dia tuh kayak punya pemikiran bahwa keluarga itu akan dibangun dengan kuat kalau dia punya uang yang banyak, kalau dia punya karir yang bagus. Seperti itu. Ya, oke, it's okay. Itu kan pemikiran dia ya. Gak usah kamu timpali juga. Nggak semuanya harus dengan harta, dinilai dengan harta. It's okay. Ini pemikiran dia.
ya. Setiap orang pemikirannya beda-beda, jadi nggak usah komen yang aneh-aneh. Kalau saat ini kamu dengan si dia ya, lagi dalam situasi komitmen, berarti orang ini lagi memikirkan gimana caranya, apa yang harus dia lakukan, upaya apa yang harus dia lakukan, dan upaya apa yang yang diperlukan untuk membuat hubungan ini jadi berhasil. Ya, hubungan ini bisa langgeng, hubungan ini bisa dalam suatu pernikahan yang itu tadi dasarnya kuat. Kalau misalkan kamu dengan dia saat ini lagi berkonflik atau mungkin lagi ya berpisah atau ya lagi tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya. Aku lihat orang ini tuh lagi cari cara, lagi cari seseorang atau konselor pribadi untuk membantu dia menyelesaikan masalah dia dengan kamu. Ya, hmm, dia dengan rekan-rekan dia mungkin ya, dengan teman-teman dia gitu ya, eee, sedang mencoba untuk menemukan lebih banyak, apa ya, lebih banyak apa ya namanya, rencana ya untuk membuat hubungan ini berhasil. Terus itu juga kalau aku lihat, baik kamu ataupun dia, gini, dia itu berpikiran gini, dia harus bertumbuh ya, dia harus bertumbuh dan dia juga memikirkan bahwa kayaknya kamu juga sedang bertumbuh sekarang, terutama dari finance ya, dari keuangan. Ya, jadi kalau aku lihat ini benar-benar yang se-pure itu memikirkan uang, masa depan, karir, dan hubungan kamu. Ya, untuk dua kartu ini. Intinya, orang ini tuh pengen punya hubungan dengan kamu itu yang sama-sama apa ya, bisa bareng-bareng dijalani, sama-sama kompak, ya, terus itu produktif, terus itu saling mendukung, ya, apapun kekurangan dan kelebihan pasangan, ya, terus itu kayak pengen punya suatu, apa ya, proyek kreativitas, entah mungkin kalian pengen mendesain rumah bareng-bareng, kayak gitu ya, ada rencana dari dia kayak gitu, ya, atau apa, pokoknya gitu kayak satu proyek yang kreativitas, atau mungkin membuat membuat usaha bareng-bareng, kayak gitu. Dan aku lihat dia ini sedang memikirkan kemana arah hubungan kalian. Ya, ya itu tadi semacam merencanakan ya kayak mana nih hubungan ini mau dijalanin. Terus kalau misalkan lagi dalam masa nih kita mau gimanain ya, aku harus cari cara gimana nih agar kita baikan seperti itu. Intinya saat ini tuh dia lagi memikirkan kemana arah hubungan ini ingin dia bawa. Terus itu juga aku lihat juga di sini dia ingin adanya kejelasan, ya, kejelasan yang sangat dibutuhkan untuk mencermati hal-hal yang mungkin mengganggu hubungan kalian selama ini. Jika memang ya ada masalah yang tidak terselesaikan atau ada masalah lah ya yang belum sempat dibereskan, aku lihat orang ini pengen membereskan masalah di antara kalian, apapun itu. Ya, dia sedang cari cara, gimana caranya menyelesaikan masalah itu. Intinya ini nih memikirkan masa depan dia bersama kamu sih. Terus juga aku lihat ada Ten of Cups ya, berarti orang ini lagi memfokuskan pada keluarga dia, dia lagi ya berkumpul dengan keluarganya, ya. Intinya di sini lagi benar-benar nge-have fun sama keluarganya ya. Terus itu kalau misalkan di sini kamu dengan dia belum menikah ya, aku lihat dia kayak pengen ada penyatuan lagi dengan kamu. Terus itu ada indikasi di sini dia ingin punya pernikahan yang langgeng dengan kamu, pengen punya hubungan yang jangka panjang dengan kamu, ya. Pengen punya apa ya, hubungan yang damai, tenang, ya, puas, seperti itu ya. Dan kadang gini juga, ketika dia lagi santai gitu ya, lagi kumpul-kumpul dengan keluarga, ada pemikiran dari dia itu kayak, "Duh pengen deh
ngenalin kamu ke keluarganya, atau sebaliknya dia pengen kenalin keluarganya ke keluargamu, seperti itu, pengen adanya pertemuan. Ya, inilah isi kepala dia. Dan aku lihat di sini, entah ini kamu ataupun dia, ada seseorang yang memiliki sifat yang mengontrol atau apa sih namanya? Ya, mengontrol atau memanipulasi pasangan. Sehingga di awal memang hubungan kalian itu langgeng, kalian bahagia satu sama lain, saling memiliki. Tapi setelah entah udah beberapa tahun ya, entah setelah kalau aku lihat nih ada kebanyakan dari kalian ini ngejalanin hubungan dengan orang ini atau kenal dengan orang ini tuh sudah bertahun-tahun. Mungkin ada yang lebih sampai 3 tahunan, lebih bahkan ya. Eh, Seiring berjalannya waktu, semakin lama kalian mengenal, semakin kalian lama menjalani hubungan dengan orang ini, ketahuanlah kekurangannya satu sama lain, kebobrokannya satu sama lain ya. Sehingga kalau aku lihat di sini, eh apa ya? Hmm, ada suatu keinginan, baik ini dari kamu ataupun dari dia, yang dikesampingkan. Ya, kan di sini ada seseorang yang pengontrol. Nih, misalkan gini, misalkan dia yang mengontrol. Nah, jadi namanya dia mengontrol, berarti kamu harus mengikuti apa mau dia. Akhirnya di sini kamu mengesampingkan keinginan kamu selama ini. Bahkan mungkin saking dikekangnya kamu oleh keinginan dia, kamu sampai lupa untuk bahagia. Ya, entah terakhir kali kapan kamu merasa bahagia. Sehingga aku lihat di sini kamu memilih untuk apa ya? Sekarang tuh memilih untuk bahagia dengan dirimu sendiri. Dan aku lihat di sini kayak dia juga ingin membuat kamu ya udah saat ini biarkanlah kamu bahagia aja dulu bertemu dengan teman-temanmu ya. Terus fokus pada keluargamu karena aku lihat di sini dia kayak tahu gitu ya, tahu bahwa kamu selama ini terlalu dia kekang, kamu terlalu tidak bisa bebas karena terlalu memfokuskan ke dia kayak gitu. Terus itu juga apa ya? em, Mungkin ada sifat yang menuntut juga ya, entah ini kamu ataupun dia. Ya mungkin sebenarnya kalian berdua sama-sama punya sifat yang menuntut. Mungkin kamu menuntut dia untuk segera diberikan kejelasan tentang suatu komitmen. Nah, ini sambil dia memikirkan bagaimana caranya dia untuk bisa membuat hubungan ini terjalin komitmen, di sini juga sambil dia menarik diri untuk mempersiapkan itu. Gimana caranya? Ya misalkan dari finance nih, ya dia stabil dulu. Dia kan pengen punya hubungan yang berkomitmen itu tapi dengan kemapanan gitu kan. Nah, sedangkan dia sedang mengusahakannya. Makanya di sini dia menarik diri dari kamu. Nah, sambil dia menarik diri, dia juga mempersilahkan kamu, silahkan kamu fokus pada hidupmu, pada pencapaianmu, pada kebahagiaanmu. Silakan untuk have fun dengan teman-temanmu, terus have fun juga dengan keluargamu. Jadi kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat kayak, ya udah silakan kamu pergi aja dulu. Aku akan fokus dulu dengan hidupku. Ya, jadi kayak kita masing-masing aja dulu gitu ya. Tapi energinya tidak ingin melepaskan, tapi kayak mempersilahkan, silakan untuk fokus aja dulu dengan kehidupan masing-masing. Kayak gitu ya. Kemudian ada The Hangman. Aku lihat orang ini tuh pengen apa itu namanya melakukan apa yang selama ini telah menjadi pikiran dia. Ya, yang selama ini dia pikirin, terus yang selama ini hanya dia pikirin tapi tidak dia realisasikan, aku lihat dia pengen merealisasikannya. Intinya gini, dia pengen ya udah menikmati aja gitu ya hubungan dia dengan kamu. Dia tidak mau lagi kayak punya prinsip apa berkorban demi cinta gitu ya. Apapun deh ya, bukan berarti dia tidak cinta, tapi dia kayak kayak masalah berkorban demi cinta itu justru malah membuat hubungan kalian semakin stuck gitu lah ya. Sehingga aku lihat di sini apa yang selama ini dia pikirkan tentang terutama tentang perubahan hubungan ini atau keberlangsungan hubungan ini ke jangka panjangnya mau gimana, itu akan segera dia realisasikan, akan segera dia lakukan. Misalkan dia ingin adanya pertemuan secara fisik. Oke, dia akan bertemu secara fisik atau misalkan dia pengen
gimana nih untuk rencana ke depannya hubungan ini, komitmennya mau sampai mana gitu ya. Oke, akan dia realisasikan gitu. Dia pengen melakukan itu. Ya, jadi aku lihat masih ada potensi dia ingin membuat hubungan ini berhasil. Kayak gitu. Intinya orang ini pengen melakukan suatu tindakan deh, tindakan yang nyata ya untuk hubungan ini sebagai apa ya, bukan penunjuk sih, sebagai menunjukkan ya, menunjukkan kepada kamu bahwa ya dia selama ini apa yang kamu inginkan itu dia pikirkan loh, dan dia sedang usahakan, sedang dia cari kayak gitu ya. Oke, kita lihat siapakah dia. Dia adalah seseorang yang telah mengakhiri hubungan dengan kamu dan dia akan kembali lagi karena dia sudah bertumbuh dan sudah berubah. Sudah ada transisi dari dia ya. Intinya di sini dia orang yang telah menghilang dari hidupmu, telah mengakhiri hubungannya dengan kamu ya. Mungkin dia ngeghosting atau putus atau ya tiba-tiba menghilang gitu aja. Nah, dia pengen ada sesuatu yang dia mulai, sesuatu yang baru ingin dia mulai dengan kamu karena dia merasa sudah ada perubahan, sudah ada pertumbuhan, ya, sudah ada kebebasan juga. Terus itu orangnya narsis di sini, orangnya selalu mementingkan diri sendiri, ya. Terus itu orang yang selalu menunda-nunda komunikasinya dengan kamu, orang yang masih mengabaikan kamu, bahkan sampai saat ini mungkin dia masih mengabaikan kamu, orang yang masih marah sama kamu. Orang yang pernah menghadapkan kamu pada situasi apa ya, sepihak, hubungan sepihak ya. Dia pernah apa ya, membuat kamu pada situasi kayak hubungan sepihak ya. Kayak cuman kamu doang yang effort, kayak cuman kamu doang yang cinta, sayang sama dia gitu. Oke, orangnya memang narsis banget ya. Narsis, terus itu juga orang yang gampang banget terpesona atau tergoda ya. Dan orang yang sering banget memberikan batasan ke kamu. Jadi mungkin sering tiba-tiba menghindar, tiba-tiba sering membatasi diri dengan kamu, seperti itu. Tiba-tiba ghosting, tiba-tiba ngilang, kayak gitu ya. Orang yang sangat berfokus pada diri sendiri, ya. Harga diri dia itu terlalu tinggi, ya. Dan saat ini kalau aku lihat lagi fokus pada healing, ya, healing dari masa lalu, rasa sakit hati, apapun yang pernah dia rasakan, ya, kapanpun. Terus itu lagi fokus pada pekerjaan, ya, terus lagi fokus pada penghargaan diri. Orang ini sangat benar-benar lagi fokus sama karir. Orang ini sering apa ya, menghadirkan orang-orang baru ya. Mungkin maksudnya gini, dia ngedate dengan orang-orang baru, apa sih namanya, selingkuh ya. Ya mungkin sering selingkuh, habis itu nanti balik lagi ke kamu ya, selingkuh balik lagi ke kamu kayak gitu. Player ya, pemain ya orang. eh Orang ini sangat ingin mengetahui tentang kamu ya. Jadi kalau aku lihat orang ini masih sering stalkingin kamu, masih sering ingin tahu keadaan kamu, kamu dengan siapa, bagaimana perasaan kamu, seperti itu. Orang ini orang yang sempat meragukan kamu ya. Orang ini sempat meragukan kamu, apakah kamu dan dia bisa bersatu, apakah hubungan ini bisa berjalan mulus kayak gitu, apakah kamu memang orang yang tepat ya. Sempat orang ini ragu sama kamu.
apakah memang kamu orang yang cocok untuk dia, yang dia inginkan. Tapi kalau aku lihat di sini dia sudah menetapkan hati bahwa kamulah orang yang memang dia inginkan. Dia merasa bahwa kamu pantas untuk dia cintai. Kenapa? Karena setiap dia berada di sisimu, dia merasa bahagia. Ya, kamu orang yang sangat menggembirakan. Kamu orang yang apa sih namanya tuh ya? Ya, memberikan mood booster gitu loh, mood booster gitu ya. Ya, kamu itu kayak mood booster bagi dia gitu, kalau aku lihat ya. Sehingga menurut dia kamu sayang kalau tidak dimiliki atau tidak dia pegang gitu ya. Oke, kamu menurut dia kamu adalah satu-satunya orang yang dia inginkan, ya, orang yang dia cintai, orang yang dia ingin miliki seperti itu. Intinya kamu satu-satunya bagi dia, gitu. Oke, oke, dia masih percaya pada situasi ini, bahwa semua itu perlu perjuangan, ya. Hubungan kalian kan ada pasang surutnya nih, on off nih. Ya, jadi dia masih ada kepercayaan bahwa hubungan itu tidak akan, apa ya, berjalan dengan mudah, pasti akan ada pasang surutnya, pasti ada pengorbanan dan, apa namanya tuh, perjuangannya. Cuman orang ini tuh gini, dia sayang, dia cinta, tapi dia dia tidak mau melakukan action atau dia belum bisa melakukan action. Kenapa? Kayak semacam kayak pasrah gitu loh orang ini, ya. Kayak biarkan semesta aja yang bertindak gitu loh, ya. Kayak dia tuh punya pemikiran em, kayak mungkin sudah capek gitu ya, mau kayak mana lagi atau mungkin kayak mana lagi dia harus bertindak agar hubungan ini terjalin. Jadi karena dia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, kalau aku lihat di sini kayak ya udahlah biarkanlah semesta yang bertindak atas hubungan ini. Ya, kalau misalkan kita berjodoh ya kita bersama, kalau mungkin kita tidak berjodoh ya mungkin ada yang lebih baik. Kayak gitu. Ya, energinya pasrah. Dia tahu dia mencintai kamu, dia menginginkan kamu, tapi dia tidak mau melakukan effort atau usaha lebih. Ya, dia hanya bergantung pada semesta yang membolak-balikkan rencana dan perasaan seseorang kayak gitu ya, jadi benar-benar yang ya flat, tidak ada effort gitu ya. Jadi inilah isi otak dia, isi pikiran dia. Oke, okay. Aku tahu ini semua adalah salahku, tapi aku malah menyalahkan kamu ya, melimpahkan semua kesalahanku padamu. Aku tahu bahwa aku telah keterlaluan sama kamu, aku melewati batasan ya. Um, we know ya, kita berdua tahu bahwa aku bukan satu-satunya bagimu ya. Maksudnya itu kamu berhak loh dengan siapapun gitu. Kamu nggak harus dengan dia. Dia tahu, dia nyadar diri gitu ya. I'm grateful from the spiritualism. Jadi dengan kamu itu dia apa ya? Dia lebih lebih paham tentang kuatnya spiritual. Maksudnya itu kayak ikatan batin ya. Terus apa sih? eh Adanya kayak insting, kayak gitu ya, perasaan satu sama lain, kayak gitu, lebih kuat gitu. Mmm, aku tidak peduli lagi dengan omongan-omongan orang yang, menghasut ya, omongan-omongan orang yang menghasut, ngegosipin kamu, ngejelek-jelekin kamu, tidak suka padamu, aku sudah tidak peduli, aku sudah tidak mau bereaksi apapun dan aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Inilah ya yang dia pikirkan tentang kamu. Dia masih selalu kepikiran kamu, dia nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Oke, untuk inisialnya di sini ups, ada V, ada N, S, M, B, X, L, C, P,
R O G W dan Y. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berpijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.